Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News. Saudara, upaya pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terus dilakukan, tim Basarnas menyisir perairan Sumeneb. Sebelumnya pada hari Minggu, pihak perusahaan kapal mendapat info dari nakoda jika kapal terbakar di ujung utara Madura sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Tim gabungan Polairut Polda Jawa Timur dan Basarnas memperluas area pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Petugas mengerahkan 4 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir perairan hingga radius 10 mil dari lokasi kebakaran. Pola penyisiran akan berkembang secara bertahap dari titik terakhir korban menuju area yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan peluang menemukan korban yang terbawa arus. Operasi pencarian dijadwalkan hingga 7 hari. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kika, selamat pagi. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban saat ini? Iya, penyisiran masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kalau informasi terbaru yang kami dapatkan, jumlah korban yang telah berhasil terevakuasi yaitu telah terupdate sebanyak 233 orang. Kita saat ini masih menunggu atau menanti kedatangan dari para penumpang yang akan dievakuasi dari Pulau Masalembu menuju ke kota Surabaya. Namun sebelumnya, saudara, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Basarnas yang saat ini sudah berada di lokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, kota Surabaya. Iya, Bapak, mohon izin sebentar. Iya. Wacana untuk kami dari Kompas TV ini mau mengonfirmasi untuk data terbaru 233 orang, benar demikian atau bagaimana, Pak? Iya, kemarin kita mendeklir ada 233 orang yang sudah terevakuasi. Dengan catatan ada 57 korban yang masih berada di Masalembu. Ternyata ada update terakhir bahwa di sana juga ada korban anak kecil sehingga bertambah. Jadi yang dilaporkan terakhir jumlah korban yang dalam proses evakuasi perjalanan menuju Surabaya ada 62 korban. Mungkin itu. Pak, ini lalu kemudian sebentar. Saya sampaikan bahwa seluruh korban yang terevakuasi ini rencana akan kita konfirmasikan kepada KSOP maupun kepada dari owner. Kalau semua data itu sudah sesuai, tentunya dengan cepat operasi bisa kita selesaikan. Saat ini memang sambil berproses, kapal KN Permadi juga tetap melaksanakan operasi di seputaran lokasi. Dengan harapan andai saja masih menemukan ada tanda-tanda yang harus dievakuasi, kesempatan pertama bisa kita lakukan. Karena kita tahu kayak kemarin bahwa pada saat kejadian itu memang dengan jarak yang cukup jauh, perjalanan menuju ke sana memakan waktu 8 jam lebih. Karena itu konsep operasi kita memberdayakan dengan keberadaan seluruh potensi yang ada di wilayah. Basarnas Command Center broadcast informasi itu, kemudian kita juga dengan satuan radio pelayaran itu juga kita masifkan untuk membroadcast, dan alhamdulillah kapal-kapal yang ada di seputaran itu total terakhir itu ada 11 kapal, semuanya bisa melakukan perbantuan. Itu milik Basarnas semua, Pak? Sebenarnya. Saya sampaikan Basarnas hadir di sana juga terlambat karena memang kantor dengan posisi itu cukup jauh. Kita yang paling cepat 6 jam baru bisa nyampe sana, bahkan sampai 8 jam. Unsur TNI juga di sana, tapi juga merapat. Tapi yang paling dekat berada di lokasi justru teman-teman dia layanan transportasi dari semuanya dari sipil. Pak, artinya itu, Pak, artinya cuma di Sumeneb Utara saja atau kemudian ada lokasi lain juga yang kemudian saat ini disisir, ada perluasan seperti itu, Pak? Iya, jadi yang saya sampaikan konsep operasi tentunya akan disesuaikan dengan bagaimana kondisi kecepatan arus, arah angin, dan itu akan kita lakukan apabila
nanti hasil konfirmasi masih ada korban yang memang belum ditemukan. Namun kalau semuanya sudah bisa kita konfirmasi dengan baik, mudah-mudahan operasi bisa segera diselesaikan. Mungkin itu ya. Mohon izin Bapak, tadi itu ada sempat anggota keluarga yang datang ke sini untuk mencari keluarganya. Ini apa mungkin yang ingin disampaikan atau mungkin melakukan pencarian seperti apa Pak? Secara resmi sebenarnya memang terungkap. Tapi kita sampaikan bahwa jumlah 62 korban inilah nanti mudah-mudahan bisa menjawab. Karena memang ada miss 1-2 dari korban atau penumpang memungkinkan itu terjadi. Karena itu setiap informasi yang kita berikan pasti data sementara. Mungkin demikian ya. Ya Pak, sampai kapan Pak untuk operasi ini akan dilakukan? Masih akan terus dilakukan sampai kapan? Kita akan tentukan setelah hasil rapat konsolidasi dan saya sekarang mau menuju ke sana ya semuanya. Terima kasih ya Pak. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Kepala Basarnas Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memang ada beberapa hal poin. Yang pertama ini adalah mengenai upaya pencarian atau penyisiran yang dilakukan. Hingga saat ini ada 11 kapal, tidak hanya dari Basarnas saja tetapi juga ada kapal-kapal sekitar yang juga kemudian melakukan upaya pencarian seperti itu terhadap lokasi kejadian yang wilayahnya ini adalah di wilayah Sumeneb Utara. Itu yang pertama. Kemarin juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur bahwa satu helikopter ini kemudian disiagakan untuk melakukan penyisiran di lokasi kejadian atau di wilayah perairan Sumeneb Utara untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang yang masih berada di dalam lokasi kapal. Nah, konfirmasi kedua yang juga kemudian kami dengar tadi ini adalah mengenai jumlah penumpang yang telah terevakuasi, yaitu sebanyak 233 orang penumpang. Yang mana proses evakuasi kalau sampai dengan kemarin ini sudah berjalan sampai dengan 5 kali proses evakuasi, dan hari ini informasi yang kami terima untuk proses evakuasi akan berlangsung dari Pulau Masalembu menuju ke kota Surabaya pada pukul 2 siang yang akan membawa 62 orang penumpang. Nah, dari data-data yang juga kemudian diterima ini nantinya akan kemudian dicocokkan kembali apakah ada perubahan atau pergerakan data dari sebelumnya yang juga kemudian diterima oleh pihak dari Basarnas Republik Indonesia, yang mana seperti yang tadi disampaikan bahwa total jumlah penumpang yaitu sebanyak 233 yang juga kemudian dinyatakan selamat. Sementara untuk total secara keseluruhan penumpang yang telah berhasil terevakuasi yaitu sebanyak 238 orang. 5 diantaranya meninggal dunia, 1 merupakan warga Tulung Agung, Jawa Timur, dan dari 5 orang korban meninggal dunia ini dengan rincian 4 laki-laki, 1 orang perempuan. Dan untuk jenazah dari para korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani proses baik itu identifikasi dan juga kemudian penyerahan atau serah terima kepada pihak anggota keluarga. Sementara itu yang juga kami tadi terima informasinya ini adalah melakukan upaya pencarian yang saat ini juga masih terus dilakukan penyisiran. Ini wilayahnya juga kemudian semakin diperluas. Ada beberapa hal yang juga menjadi catatan dan juga tantangan dari para tim SAR yang juga kemudian bertugas. Ini adalah karena memang faktor cuaca dan juga ombak yang juga kemudian cukup tinggi di lokasi kejadian, sehingga hal ini yang juga membuat menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas yang saat ini masih melakukan upaya penyisiran. Sejumlah peralatan dari Basarnas ini juga dikerahkan seperti radio yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Basarnas RI bahwa peralatan-peralatan dikerahkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban atau para penumpang yang masih berada di dalam kapal KM Mutiara Santosa 2 yang kejadian kebakarannya ini terjadi pada hari Minggu pukul 6 pagi. Kami akan ajak Anda untuk kembali pada tanggal 2 Agustus 2026 lalu, di mana peristiwa kebakaran ini terjadi di wilayah perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. Peristiwanya terjadi pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi, yang mana pada saat itu Nahkoda sempat berupaya untuk menghubungi pihak pelabuhan di Tanjung Perak, Surabaya. Namun pada saat dikontak kembali, Nahkoda ini tidak mendapatkan respon dari pihak Nahkoda. Pihak pelabuhan berusaha mengontak kembali untuk Nahkoda namun tidak mendapatkan respon, dan itulah akhirnya tim SAR dari Kota Surabaya dan juga tim gabungan ini kemudian menuju ke lokasi kejadian di mana ditemukan adanya kapal Mutiara Sentosa 2 milik PT ALP. Ini kebakaran seperti itu pada pukul 6 pagi, di mana kapal ini kurang lebih membawa lebih dari 200 orang penumpang karena memang jenis kapalnya ini adalah kapal RoRo, roll on roll off, dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan menuju ke pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kita masih akan menanti terkait dengan perkembangan data karena memang informasi sekali lagi yang kami terima hari ini sekitar pukul 2 siang akan ada lagi proses evakuasi yang membawa para penumpang dari Pulau Masalembu menuju ke kota Surabaya. Kita akan nantikan, demikian.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.